Assalamualaikum. Ya, Silakan dulu ya. Ya. Gimana kabarnya? ya, Sehat. Oke. Dengan apa yang kesini tadi? ya, Oke. Di rumahnya Rikat ya. ya. Baik. Oke. Berapa kira-kira dekatnya? Berapa menit? Kami 10 menit. 10 menit sampai. Ini ya. Dengan sebab belajarnya di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia sama Ibu Mas Linda. Jangan semua Mas Linda itu berapa jam? Udah minta izin tadi? udah. Ya. Oke. Baik, terima kasih kalian sudah minta izin. Berarti Bapak juga senang melaksanakan sholat konseling. Ya. Sebelum sebelum kita mulai konseling individual ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya, doa terbaik. Tahu yang datang ke sini kenapa? Dalam fungsi ini kenapa? Konseling menyelesaikan man. Oke, baik. Lalu sebelumnya, kalian pernah konseling individual? Tidak pernah. Belum pernah ya. Jadi, Bapak jelaskan apa itu arti dari konseling individual ya. Jadi kalau bimbingan konseling dengan konseling individual itu ada bedanya sedikit. Kalau bimbingan konseling adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswanya. Guru BK di sini sebagai konselor, kalau siswa sebagai konseli, ya, di mana tujuan dari bimbingan konseling ini adalah untuk membantu siswanya mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswanya. Ya, sudah paham sampai di sana? Baik, jadi kalau bedanya dengan konseling individual, konseling itu kan proses memberikan bantuan, proses pemecahan masalah oleh konselor guru BK kepada siswa atau konseli dengan cara tatap muka seperti kita ini, jadi langsung ya, face to face. Itu bedanya. Kalau bimbingan konseling kita bisa bersama-sama, bisa di kelas, itu namanya bimbingan klasikal. Kalau bimbingan atau konseling individual itu khusus ya, kita face to face ya. Paham dari sana? Face to face. Oke. Baik, Nanda, yang sudah jelas sampai di sana. Kemudian tujuan konseling dari individual ini adalah seperti Bapak sebutkan tadi. Ya, tujuan dari konseling individual ini adalah untuk membantu ya, untuk Adrian keluar dari permasalahan yang sedang Adrian hadapi ya. Paham sampai di sana tujuan dari konseling individual? Tujuannya untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi. Paham sampai di sana? Oke. Kemudian azas. Di sini BK atau konseling individual ini juga ada punya azas ya. Yang pertama azas keterbukaan ya, keterbukaan. Nah, di mana di sini Adrian Bapak harapkan terbuka untuk menceritakan atau menginformasikan permasalahan-permasalahan yang sedang Adrian hadapi ya. Tidak ada yang perlu ditutupi. Nanti Bapak akan berusaha dicoba untuk
memberikan bantuan apapun juga terbuka dalam memberikan layanan, memberikan bantuan kepada kalian ya. Di satu. Kemudian azasnya kesukarelaan ya. Kesukarelaan itu Adrian harus sukarela, harus ikhlas menceritakan datang dari ruang BK ini untuk menceritakan permasalahan yang dia hadapi ya, apapun itu yang terasa di pikiran Adrian pada saat ini yang mengganggu, silakan nanti diceritakan dengan sukarela ya, tanpa paksaan. Kalau sesuatu terpaksa maka hasilnya nanti tidak akan baik. Nah, ini sampai sana Adrian. Oke, kemudian yang berikutnya azas kerahasiaan. Sini apapun Adrian ceritakan, permasalahan apapun yang Adrian ceritakan, berarti Bapak tidak berhak dan tidak akan diceritakan kepada siapapun juga. Informasi yang Bapak terima dari Adrian, data-data yang Bapak terima tidak akan Bapak ceritakan kepada siapapun. Itu rahasia saja ya, itu rahasia. Jangan sungkan Adrian untuk menceritakan bahwa nanti Bapak ceritakan kepada guru ini, pada orang tua saya sebagai ini. Tidak ya, nanti asasnya rahasia. Sudah, ini sampai di sana Adrian. Oke, kalau sudah paham Adrian berarti bisa kita lanjut konseling. Oke. Nah, baik Adrian, Bapak di sini mendapatkan informasi atau memperoleh dari wali kelas, ya, dari wali kelas. Kemudian Bapak pun mencocokkan, Bapak masuk lokal, Bapak mengambil kehadiran ya, Bapak kehadiran. Nah, di sini kata wali kelas juga Adrian sangat kurang sekali kehadirannya, ya, sangat kurang sekali kehadirannya. Itu ya juga Bapak terlihat dari di bulan lalu Adrian sering tidak masuk sekolah, ya, begitu ya. Begitu. Oke, jadi apa kira-kira yang menyebabkan Adrian itu tidak masuk sekolah? Untuk orang tua. Apa yang dibantu orang tuanya? Apa lagi ya? Orang. Kenapa ya sampai tidak masuk? Berarti menolong berjualan. Berjualan apa? Nasi kotak. Ya, berjualan nasi kotak. Hampir setiap hari seperti itu. Setiap hari. Ya, jadi dia membantu orang tua berjualan nasi kotak. Ya. Jadi jam mulai setiap hari itu. Setiap hari. Mulai jam berapa? Di jam 5 subuh sampai setengah 7. 5 subuh sampai jam setengah 7. Oke. Sementara kita masuk jam berapa? Jam 7:05. Berarti ada waktu sekitar setengah jam lebih ya, lebih 5 menit. Jadi setengah 7 itu dari tempatnya ini jauh atau dekat dari rumah? Dekat. Beberapa menit? 10 menitan dari rumah. Jadi Adrian dari tempat jualan itu ke rumah, habis jualan itu langsung pulang ke rumah berjalan kaki. Di waktu lebih kurang 10 menit. Ya. Jadi sampai di rumah keluar jam 10 dari kedai yang tempat jualan itu. Kemudian pulang pas setengah 7 itu langsung pulang. Ya.
pulang berapa menit? 10 menit itu berarti jam 6:30 udah 10 udah sampai di rumah. Terus apa persiapannya lagi? Menuju sekolah. Di sekolah berapa menit habis waktunya? 5 menit. Menit 7 kurang seperempat sudah siap. Terus mandi. Terus jam berapa tuh si mandinya? Sampai pasang baju semuanya sampai habis jam 7:10. Berarti sudah masuk orang 5 menit. Nah, setuju setiap hari. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti kan kita masuk jam 7:05. Yang sampainya ke 7:10. Itu kan terlambat terus tuh 5 menit. Ya. Terlambat terus 5 menit. Dengan kondisi berjualan. Seperti itu ya. Nah, padahal tahu nggak di sini kita tahu nggak bersekolah hari itu. Di 7:05 itu tahu nggak kita sekolah. Nah, di sini kan ada ini di hadapan dua ini berjualan, bantu orang tua bersama yang sangat penting ini sekolah. Ada terpikir antara dua itu. Saya sekolah. Kenapa nih? Saya nih jualan ini. Nanti kalau saya terlambat, nanti saya tidak sekolah. Ada seperti itu. Maka guru akan marah. Ya, ada seperti itu. Ya. Pernahkah awalnya mencoba bagaimana untuk tidak terlambat ke sekolah atau ini tidak masuk nih lagi? Sebenarnya kan 7:10 itu ternyata dia langsung masuk, ya kan? Kenapa yang tidak masuk ini, yang tidak hadir ini? Gimana dia? Ini berapa di rumah sekolah? Ternyata kan di sekolah ya. Terus kenapa tidak sampai ke sekolah? Nah, terlambat. Saya terlambat. Kembali lagi ke rumah. Kalau terlambat, ya kalau masuk di rumah selesai itu apa yang dilakukan? Itu bersih rumah. Memangnya ibu tidak ada di rumah. Nah, biskuit. Saudara yang lain punya. Nah, di mana? Mana mereka? 4 sekolah, 2 ibu kerja. 4 sekolah, 2 kerja. Nah, berarti kemudian ada inisiatif untuk kalau tidak masuk sekolah itu membantu orang tua membersihkan rumah ibu karena ibu sedang sakit gitu. Berarti ibunya sedang sakit. Kalau sakit udah istilahnya udah diobat atau diobat. Kemudian sekolah ya sakit ini. Sementara saya juga harus sekolah. Nah, bagaimana? Kalau usaha yang sebenarnya membantu, tidak ada ibu bertanya seperti itu. Kenapa kamu tidak sekolah ya? Karena biarkan tidak ada ibu nyuruh ke sekolah, biarkan ibu. Udah berapa hari kalau sakit ibu tuh apa? Seminggu. Lalu ke rumah sakit. Sementara kalian juga harus sekolah. Itu kejadiannya waktu bulan berikutnya itu. Kenapa tidak buat surat? Suratnya apa usaha kalian yang dilakukan untuk istilahnya saya biasa sekolah atau ada anak saya pikir langsung ke sekolah kemudian bilang sama guru-guru apa yang usaha yang kalian lakukan untuk bisa ke sekolah itu ada
Coba. Ada Hah? apa usaha dia sekolah ini? Yang singgi kayak ya. Apalagi berarti ibu mengizinkan sekolah-sekolah yang sekolah berarti itu Ya, Pak. ya. Berarti yang sendiri inisiatif sendiri untuk kalau terlambat untuk pulang kembali membantu orang tua. Ya. Tahu nggak yang akibat dari yang tidak sekolah? Apa? Kalau kita sering tidak masuk, apa kira-kira? Pertama tugas banyak, numpuk, ya kan itu akibatnya. Apalagi? Nilai tidak bagus, Pak. Kalau menumpuk itu berarti nilainya Bagus, Pak. tidak bagus. Apalagi? Kalau tidak bagus nilai? Ya. Ya, bagus. Tidak bagus. Apalagi yang sekarang sudah Masalah. 9. Oke. Nah ya, jadi karena yang sering tidak masuk, ya, tidak masuk kelas, di mana yang di sini Bapak punya ilmu, akibat dari misalnya nanti yang ceritakan ya setelah video Bapak ini ceritakan apa akibat atau keputusan serimbun apa senangnya, kemudian apa yang tidak senangnya. Oke, kasih waktu beberapa menit ya untuk video ini.
Oke, baiknya
dari video yang kalian saksikan tadi, apa kira-kira orang yang Adrian pahami dari video itu? Judulnya apa tadi itu? Sering Kedua. sifat kedua. Kalau kita misalnya bolos, kan dulu misalnya ada dikasih ini apa namanya kesempatan. Apalagi apa yang di sini? Di sini. Terus saya tidak menemukan materi yang ini oke. Baik, kemudian hasil kesimpulannya ya dari konseling kita dari awal sampai akhir, kan sudah tuh mulai dari Adrian apa tadi di absensi kreditnya tidak cukup karena sering bolos. Sekarang apa yang cepat yang disimpulkan? Tidak. Pertama apa? Kita tekan kontrak ya. Nanti setelah ini kalian berjanji dengan ada kita ya, dia akan absen lagi. Kemudian Bapak akan ngecek ya, Bapak akan ngecek kehadiran ada anak perubahan-perubahan Adrian setelah kita melaksanakan konseling ini ya, dengan dibuktikan nanti Pak cek Ibu kalau masih absen nanti kita lanjutkan apalah ya, kalau seandainya ada misalnya lagi kita lanjutkan untuk konseling kembali minggu depan. Oke, sudah. Sini tenang, proses belajar mengajar di sekolah ini ya. Bukan ini nanti ada yang sudah mengumpulkan misalnya ya, mudah-mudahan dengan konseling ini kita ada perubahan ya. Adriannya sudah paham ke depannya untuk lebih rajin lagi datang ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Adrian yang telah bersedia memberikan waktunya, memberikan pelajarannya untuk konseling dengan Pak ya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri konseling ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.